وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, ini kita kembali kepada apa? Kepada pembahasan itu. Al-Imam Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani meriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik, yaitu beliau mengatakan akhbarana Malik qala akhbarana Malik qala akhbarana Nafi' an Ibnu Umar. Ini silsilah dzahab ketika Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini salah satu ashahul asanid menurut sebagian ulama hadis, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan rangkaian perawi ini, kalau ada Malik, Nafi dari Ibnu Umar, ini disebut dengan silsilatul dzahab atau rantai emas. Di dalam Alfiyah Iraqi kan Imam Iraqi mengatakan waqad khadha bihi qaumun faqila Malik an Nafi'in bima rawahun nasik. Sebagian kaum menyatakan bahwasanya sanad yang paling sahih itu adalah kalau ada Imam Malik an-Nafi'in meriwayatkan dari Nafi' bima rawahun nasik. Nah, diriwayatkan oleh Nafi' terhadap tuannya. Siapa tuannya itu? Yaitu Abdullah ibnu Umar. Nasik maula huwa ikhtar haitsu anhu yusnidu asy-Syafi'i qultu wa anhu Ahmadu. Ini di antara ulama hadis menambahkan yang lebih emas lagi kalau nanti di bawahnya Imam Malik itu yang meriwayatkan Imam Syafi'i. Tambah lagi kalau nanti di bawahnya Imam Syafi'i meriwayatkannya lagi Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal. Tambah silsilah dhahabnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dari Imam Malik, Imam Malik dari Nafi', Nafi' dari Abdullah ibnu Umar. Nah, hadis itu kuat banget kalau ada hadis yang dengan urutan sanad yang demikian. Nah, di sini Ibnu Umar sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Nafi', karena Imam Nafi' ini kan budaknya Abdullah ibnu Umar, kemudian dibebaskan maulanya gitu. Annahu kana yusallimu fil witri baina rak'ataini wa rak'ah. Abdullah ibnu Umar itu mempraktekkan untuk salam di dalam sholat witirnya itu antara rakaat yang kedua gitu kan, baina rak'ataini, antara dua rakaat, wa rak'ah, dengan satu rakaat yang terakhirnya, hatta ya'muru bi ba'di hajatihi. Nah, ketika beliau itu memisah antara rakaat kedua dengan rakaat yang terakhir itu dengan satu salam, nah itu kan ada waktu longgar bebas. Kalau beliau masih ada hajat gitu, beliau mempersilahkan siapa yang ada hajat silahkan untuk menunaikan hajatnya, keperluannya. Sudah selesai semua baru dilanjutkan untuk menggenapkan satu rakaat yang terakhir, dan itu masih terhitung tiga rakaat. Nah, jadi di sini catatan saya bagi teman-teman yang mengamalkan ini, fikih 21 ini ada beberapa kekeliruan yang satu kekeliruan saja yang saya dapati. Niatnya 2 kali gitu, nah. Usolli sunnatal witri rak'ataini. Sebagian teman-teman yang pakai usolli, silahkan pakai usolli. Ini enggak jadi masalah untuk melafatkan niat untuk sholat, itu tidak menjadi masalah. Ketika mengatakan usolli sunnatal witri rak'ataini, sholat witir enggak ada yang 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu genap, bukan witir. Witir itu ganjil. Nah, keliru di situ sudah. Ditambah lagi nanti mubaliknya menyuarakan di situ. Sallu salatan jami'atan salatul witri rak'ataini rahimakumullah. Ini keliru, salah. Salat witir 2 rakaat enggak ada. Tapi tetap nanti kalau memang mau memakai itu gitu kan, kalau memang mau pakai niat dilafatkan, maka niatnya dari awal itu usolli sunnatal witri 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bagi yang pakai usolli silahkan, tapi tetap niatnya 3 gitu kan.
Karena ini sejatinya adalah sholat yang dia 3 rakaat, tetapi dipisah antara rakaat kedua dengan rakaat terakhir dengan salam. Jadi perlu, ini mungkin berapa kali saya sampaikan kemarin di masjid di Pelita 7 sudah saya sampaikan, di sini saya sampaikan, dan insya Allah nanti dalam kesempatan munasabah Ramadan kalau ada kesempatan ya saya sampaikan lagi, karena sesuatu yang tidak tepat itu harus diluruskan gitu loh. Jadi demikian ini tentang permasalahan sholat witir yang 21. Jadi silahkan boleh milih itu, mau yang 3 mau yang 21 silahkan. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkenaan dengan sholat witir ini, sholat witir ini sunnahnya adalah sholat sebagai penutup sholat malam, artinya dilakukan di akhir-akhir. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lagi-lagi Abdullah bin Umar yang meriwayatkan witir ini. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW bersabda. Nabi bersabda apa? Ij'alu akhira salatikum, jadikanlah salat salat malam kalian yang akhir itu gitu kan, billaili, di malam hari, salat kalian di malam hari jadikanlah yang akhir itu rakaatnya witra, ganjil. Artinya kalau nanti antum mau melakukan salat sunnah dengan jumlah rakaat ganjil, jadikan dia yang akhir. Ketika nanti antum masih mau sholat malam itu 2 sampai berapapun banyaknya, selesai yang genapnya baru nanti antum tutup dengan yang ganjil. Mau tutup dengan yang 1 rakaat, monggo silahkan. Antum mau tutup dengan yang 3 rakaat, monggo silahkan. Tutup dengan yang 5 rakaat, jadi Rasulullah sudah mempraktekkan juga dari Aisyah hadisnya. Antum mau tutup dengan yang 7 rakaat, dari Aisyah juga hadisnya. 9 rakaat antum mau tutup itu silahkan. 10 rakaat itu antum kerjakan 2. Setelah itu antum mau tutup dengan 9 rakaat. Jadi semuanya jumlah rakaatnya 19 misalnya. Silahkan. Mau yang seperti itu silahkan. Nah, ini sunnahnya dijadikan di akhir, ditutup. Tapi yang sering kali ditanyakan, boleh enggak Ustadz kalau sudah witir nanti di awal malam sebelum kan takut enggak kebangun tuh, saya witir dulu gitu kan. Nah, qadarallah, alhamdulillah Allah kasih anugerah di akhir malam saya bangun. Boleh enggak saya sholat malam? Sangat boleh sekali. Enggak menyelisihi sunnah Ustadz? Enggak. Nah kenapa? Ada sunnahnya gitu loh. Ada sunnahnya dari Nabi SAW yang demikian. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Al-Imam Muslim di dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, salah seorang tabi'in thiqah di Madinah, putranya sahabat Nabi yang mulia Abdurrahman ibn Auf. Ini salah satu ulamanya Madinah, Al-Imam Abu Salamah. Beliau mengatakan apa? Sa'altu Aisyah, aku menanyakan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka ibunda Aisyah menyatakan apa? Kana yusalli 13 rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat malamnya itu 13 rakaat. Di riwayat ini, riwayat Imam Muslim 13. Artinya di sini kan ada perbedaan perbedaan kabar. Ketika ibunda Aisyah melihat 11, yaitu yang disampaikan 11. Beliau melihat 13, yang 13 kemudian beliau ceritakan juga gitu loh. Gimana 13 ini? Yusalli 8 raka'atin. Rasulullah salat 8 rakaat dulu. Tsumma yutiru, baru kemudian Rasulullah witir. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir.
Thumma yusalli rak'ataini. Baru kemudian Rasulullah salat lagi 2 rakaat setelah witir kan. Saya ulangi ya, Ibunda Aisyah yang ngomong, bukan Haidir Rahman ini. Rasulullah salat 8 rakaat. Yusalli 8 raka'atin. Thumma yutiru, kemudian beliau witir. Sudah witir kan? Thumma yusalli rak'ataini, kemudian Rasulullah salat lagi 2 rakaat. Salat apa yang 2 rakaat ini setelah witir ini? Wa huwa jalisun, dalam keadaan duduk. Salat apa ya kira-kira? Ya tidak ada lain, salat malam. Fa idza arada an yarka'a qama faraka'a. Nah, ini Rasulullah karena lelahnya, jadi salat malam beliau duduk. Karena sudah banyak tadi kan beliau duduk. Nah, tapi ketika nanti ternyata sudah kuat berdiri, beliau mau ruku, beliau berdiri dulu baru ruku. Gitu. Yang qiyamnya yang pertamanya itu saat membaca Al-Fatihah dengan bacaan surahnya. Untuk 2 rakaat yang setelah witir ini karena tadi panjang itu kan, 8 rakaat itu sudah panjang sholatnya Rasulullah itu. Masih ada sisa waktu setelah witir. Rasulullah sholat lagi 2 rakaat, tapi karena lelah tadi boleh dalam keadaan duduk. Nah, ketika beliau mendapati kekuatan untuk ruku, beliau berdiri gitu. Setelah 2 rakaat yang setelah witir tadi selesai, thumma yusalli rak'ataini bainan nida'i wal iqamah. Nah, baru kemudian Rasulullah sholat lagi 2 rakaat antara nida itu azan, wal iqamah dan iqamah. Sholat apa yang ini? Ini sholat sunnah fajar yang 2 rakaat sebelum subuh itu. Jadi di sini kan urutannya kita lihat Rasulullah 8 rakaat tuh salat malam. Setelah 8 rakaat beliau witir. Setelah witir mendekati waktu subuh, masih ada waktu salat lagi 2 rakaat. Salatnya Rasulullah yang salat lagi 2 rakaat masih ada waktu sebelum azan subuh, ini kan salat malam. Nah, ketika Rasulullah melakukan salat ini, maka ini adalah bukti atau dalil bolehnya bagi siapapun yang masih mendapati waktu sisa sholat malam untuk melakukan sholat malam meskipun antum sudah witir duluan gitu loh, berdasarkan hadis ini. Kemudian diperkuat lagi oleh hadis Abdullah ibnu Abbas yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah menyusun bab khusus tentang bolehnya sholat sunnah atau sholat malam ini ya setelah witir. Ketika witir itu sudah dilakukan terlebih dahulu. Nah, di sini hadisnya panjang, saya bacakan kutipan yang menjadi maudhi'us syahid kita, menjadi syahid kita. Ketika Abdullah bin Abbas itu berada di rumah bibi beliau Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah. Fawaqaftu lailata an-nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian mendapati berdiri untuk ikut salat malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan fa'autara bi tis'in aw sab'in. Rasulullah berwitir 9 atau 7. Thumma shalla rak'ataini, baru kemudian Rasulullah salat 2 rakaat. Setelah witirnya ada thumma-nya itu. Thumma itu kemudian. Setelah witirnya itu Rasulullah salat lagi 2 rakaat. Ini juga dipersaksikan oleh Abdullah ibnu Abbas. Tadi selain dipersaksikan oleh Ibunda Aisyah Rasulullah salat malam lagi setelah witir, Abdullah bin Abbas juga menyaksikan praktek yang demikian gitu loh. Jadi dalam perkara ini masih boleh untuk sholat malam lagi. Nah, dalam hal ini kan biasanya di akhir Ramadan ada beberapa masjid di kota kita ini di Samarinda dan mungkin di belahan bumi lain di Nusantara ini juga demikian. Jadi sholat tarawihnya nanti akhir malam mendirikan sholat malam lagi gitu. Dinamakan qiyamul lail gitu. Ya semuanya qiyamul lail sebenarnya gitu kan.
Semuanya qiyamul lail, baik yang dilaksanakan di awal malam setelah isya langsung atau nanti yang di akhir malam itu qiyamul lail. Nah yang demikian ditanyakan nanti Ustaz, witirnya sama siapa gitu kan? Ya terserah antum mau witir sama yang mana. Mau yang di awal malam antum nanti mau witir silahkan, atau nanti mau witir yang di akhir malam bersama dengan imamnya silahkan yang di akhir malam. Nah hanya saja kalau antum sudah witir di sholat yang awal, gak perlu lagi nanti antum witir lagi kalau melaksanakan yang akhir. Kenapa? Kalau gitu jadinya sholat antum jadi genap, gitu loh. Sholat tarawih ikut yang 11 rakaat misalnya, kan 8 rakaat ditambah witir 3 kan itu. Ikut di masjid mana gitu. Nanti di akhir malam ikut lagi qiyam Ramadan, qiyamul lail. Nah di qiyamul lailnya imamnya witir lagi di situ gitu loh. Ikut lagi antum witir. Dia 11 rakaat. Nah, antum ikut lagi witir. Coba 11 tambah 11 berapa? 22. Jadi genap. Enggak jadi witir. Nah, antum kehilangan apa? Kehilangan keutamaan witir. Witir salat yang utama gitu. Nah, dalam hal ini dalam hadis Talq ibn Ali, Rasulullah SAW pernah menyampaikan la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau nanti antum mau mendahulukan witirnya silahkan. Atau nanti mau mengakhirkan sholat tarawih ini kan, ketika sudah witir ya sudah antum memisahkan diri, nggak apa-apa. Nah, hilang keutamaan ini ya nggak apa-apa, antum keutamaan sholat bersama imam sampai akhir hilang keutamaannya di situ, antum tutupi dengan keutamaan yang lain, yaitu menjadikan witir di akhir malam. Jadi demikian, kita nggak perlu khawatir ketika satu keutamaan kita tidak dapat. Allah Subhanahu wa taala masih membukakan keutamaan di tempat yang lain.